alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Syarah Al-Waraqat dalam usul fikih. Kita masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Kita belum selesai di pembahasan At-Thahir wal Mu'awwal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Abdullah ibnu Shalih Al-Fauzan rahimahullah, wal muawwalu lughatan ma'khudun minal awli masdarun al-yuawwalu awlan. Idza raja'a taqul al-amru ila fulanin ay raja'a ilaihi. Wastilahan hamal al-lafzu ala al-ma'na al-marjuhi. Hamlul sukun. Wastilahan hamlul lafzu ala al-ma'na Hamlul lafzu. sisa satu. Wastilahan hamlul lafzi ala al-ma'na al-marjuhi ay sarfa al-lafzu an zahirihi Torfu sama juga. Kan semuanya itu masdar. ay sarfil lafzu an ay sarfal lafzi an zahirihi al-mutabadari minhu ila ma'na marjuhin ghairi mutabadirin lizzihni. Wa misaluhu qawluhu ta'ala faquli inni nazartu lirrahmani sawman. Falafzu sawmi fil ayati yahtamilu ma'nayain. Ahaduhuma wa huwa zahiru bima'na sawmi syar'i wa huwa al-imsaki anil muftirati. Wathani wa huwa al-marjuhu bima'na al-imsaki anil kalami. Wa hadha huwa al-muradu minal ayati bidalili. Wa hadha huwa al-muradu minal ayati bidalilin. Minal ayati. Tidak panjang ya. Minal ayati bidalilin. Falan ukallimal yawma insiyan. Wa hadha huwa ta'wilu fi istilahil usuliyyin. Wa hadha huwa ta'wilu fi istilahil usuliyyin. Bukan usuliyin. Usuliyin. Wa hadha huwa ta'wilu fi istilahil usuliyyin. Panjang tuh. Usuliyin. Wa hadha huwa ta'wilu fi istilahil usuliyyin. Panjang. Usuliyin. Yin. Wa hadha huwa ta'wilu fi istilahil usuliyyin. Wa huwa la yakunu sahihan maqbulan illa bi salasati syurutu. Illa bi salasati syuruti. Syurutu. Tuntan. Illa bi salasati syurutin. Setelah angka 3. Kata penulis hafizallahu ta'ala, lanjut dengan pembahasan al-mu'awwal. Ta'wil. Apa itu ta'wil? Apa itu yang dita'wil? Wal mu'awwal lughatan, mu'awwal secara bahasa, ma'khudun minal aul. Diambil dari kata al-aul. Masdar ala ya'ulu aulan. Kita tasrif ala ya'ulu aulan. Seperti qala yaqulu qaulan. Apa maksudnya? Iya. Idza raja'a, maknanya adalah idza raja'a, jika dia kembali. Jadi ala itu bermakna raja'a, kembali. Takul antum contohkan dalam contoh kalimat alal amru ila fulan. Alal amru ila fulan. Apa maknanya? Raja'a ilai, kembali kepadanya. Itu sama dengan antum bilang roja al amru ila fulan.
Perkara ini kembali ke si fulan. Itu makna secara bahasa. Wastilahan secara istilah. Hamlul labdi alal maknal marjuh. Membawa lafaz ke makna yang tidak roji. Kan ada makna marjuh, ada makna roji. Marjuh artinya tidak roji. Makna marjuh adanya tidak roji. Beda kalau dohir. Kalau dohir kita bawa maknanya ke yang roji. Apa artinya itu? Kata beliau sorful lafzi an dohirihi. Memalingkan lafaz dari dohirnya. Al mutabatir minhu. Dari dohir yang langsung muncul darinya. Ila maknan marjuhin. Kepada makna yang marjuh. Goiri mutabadirin lidihni. Yang tidak ada langsung dalam pikiran. Jadi ketika disebutkan satu kata. Ada maknanya langsung muncul di ingatan antum. Oh ini artinya. Dan ada makna yang tidak langsung muncul. Ini ta'wil ini kita bawa ke yang tidak langsung muncul. Kita bawa ke yang tidak langsung muncul. Seperti kita contohkan kemarin itu. Wajah rabbuk. Yang langsung muncul ke antum apa? Ketika ini mendengar ini ayat. Wajah rabbuk. Yang langsung muncul di pikiran antum apa? Datang Rob. Kan begitu. Setelah itu ada orang takwil. Datang perintahnya. Ini kan makna yang apa itu? Perintah. Marju. Karena tidak langsung muncul di pikiran ketika itu disebutkan. Paham Valdi? Jelas ini? Iya. Itu maknanya. Misaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Fakuli. Katakanlah. Inni nadartu lirrahmani sawma. Saya bernadar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa. Pertanyaan ana, Valdi. Ketika saya bilang ini ayat. Berpuasa. Yang langsung ada dalam pikiran antum apa? Berpuasa. Kita tahan makan, tahan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang langsung. Tapi ayat ini diarahkan ke makna berpuasa secara bahasa. Yaitu menahan berbicara. Makna apa itu? Makna yang apa itu? Yang marju. Karena tidak langsung begitu maknanya. Falabtu saum fil ayati. Lafaz puasa dalam ayat itu. Yahtamilu maknayain. Ihtimal kemungkinan dua makna. Ahaduhuma wa huwa dhahir. Salah satunya itulah makna yang dhahir. Bimakna saum syar'i. Bermakna puasa menurut syariat. Puasa menurut syariat maksudnya tidak makan, tidak minum. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya puasa syar'i. Wa huwal imsaku anil muftirat. Yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wathani makna kedua huwal marjuh. Dan ini makna yang marjuh. Bimakna al-imsaku anil kalam. Bermakna menahan dari berbicara. Wahada huwal muradu minal ayah. Masya Allah. Ternyata ini yang diinginkan itu dari ayat. Ini diinginkan bukan puasa syar'i. Karena ini kan kisahnya Maryam. Kisahnya apa? Maryam. Dia melahirkan anak. Dia ditanya, kenapa bisa ada anak? Dan tidak ada suamimu. Maka Allah katakan kepadanya, Fakuli katakanlah kepada orang yang bertanya kepadamu. Inni nadartu lirrahmani sawma. Saya bernadar kepada Allah untuk saum. Apa artinya ini? Untuk tidak berbicara. Paham maksudnya? Jadi di sini bukan untuk tidak makan, tidak minum. Bukan. Di sini dia bernadar untuk apa? Karena gini. Kalau berpuasa kan dia nifas. Kan baru melahirkan. Otomatis ada apanya? Orang nifas berpuasa enggak? Paham maksudnya? Dipahami ini. Kan bukan puasa itu yang diinginkan. Ini diinginkan adalah puasa apa? Yang makna yang lain. Yaitu tidak berbicara. Terus ini akan diterima kalau ada dalilnya. Kan ini kan mengarahkan maknanya ke makna yang apa? Marju, butuh dalil. Beliau bilang bidalil. Dengan dalil. Kenapa kita artikan tahan bicara? Dengan dalil.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falan ukallimal yauma insiya." Pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada seorang pun. Lihat. Dia bilang, saya bernadar untuk tidak berbicara kepada seorang pun. Jelas ini? Itu sambungan ayatnya. Itulah korina bahwa makna puasa di situ bukan menahan dari hal yang membatalkan puasa, tapi dari berbicara. Ini pengertian takwil dalam istilah ulama usul. Dan beliau tegaskan, wahwa la yakunu sahihan makbulan, dia tidak akan sahih diterima illa bi thalathati syurut, kecuali dengan 3 syarat. Artinya, ini perlu sekali antum ketahui untuk memahami nanti dalil. Kalau ada orang takwil, maka harus antum ingat, takwil akan diterima kalau terpenuhi 3 syarat. 3 syarat ini harus antum pahami dan hafal. Pertama, al-awwalu an yakuna al-lafzu dari tanwin, an yakuna al-lafzu qabilan an yakuna al-lafzu qabilan li ta'wili bi an yakuna al-ma'na al-marjuhu mimma yahtamiluhu lafzu fasarful amu mathalan. Kalau antum baca sukun berarti dia isim. Fasarful isim, no isim. Fasarful ami masalan an umumihi wa iradatihi ba'din afradihi bidalilin huwa ta'wilu sahihun. Tanwin tadi ta'wilun. Huwa ta'wilun sahihun li'anna al-'ama yahtamilu khususa faquluhu ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu nass zahirun tanwin nasson isim, no. Nasson zahir Enggak. Kenapa mansub? Nassin zahirun. Kenapa majrur? Kan dia li'annal am. Nassun zahirun. Apa? Nassun. Iya, tanwin. Nassun zahirun fi tahrimi jaldil maitati. Lakin sarafa hadzal umuma an zahirihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sebagai fa'ilnya sarafa. Qauluhu sebagai fa'ilnya apa? Sarafa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam hala akhadtum ihabaha fantafa'tum bihi. Fa in kana lafzu la yahtamilul ma'na al-marjuha aslan fa huwa ta'wilun fasidun mardudan. Fa qawlihi ta'ala fasidun mardudan. Laisa. Fa huwa ta'wilun fasidun mardudin. Kenapa bisa? Dari tadi antum baca sebagai apa? Sifat dari ya, kalau sifat antum baca apa sebelumnya? Ta'wilun fa huwa ta'wilun fasidun mardudun. Tanwin. Kasih mantap ke suara tanwinnya. Fa huwa ta'wilun fasidun mardudun. Kaqaulihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Fa in zahiruhu isim setelahnya. Kalau fi'il setelahnya baru antum baca in. Kalau isim antum baca inna, wajib. Fa inna zahirahu anna Allah Ta'ala 'alal 'arsy 'aluwan khasan Fa inna zahirahu anna Allah Ta'ala 'alal 'arsy 'alal 'arsy 'aluwan khassan yaliqu billahi 'azza wa jalla. Wa huwa al-muradu wa sarfahu ila ma'na
istila'i wal maliki batila. Terus? Li'annahu la ya'rifu fil lughati li'annahu la ya'rifu bil lughatil istiwa'i Fil lughatil istiwa. Li'annahu la ya'rifu bil lughatil istiwa'a bima'nal istila'i wal maliki Wal mulki. Kurang persiapan. Hancur ini saudara. Terlalu banyak salahnya. Sampai situ. Nah. Dah. Ulang besok. Nah. Besok. Iya. Ulang lagi. Masa hari ini bacanya begitu? Iya kan? Lanjut, Toh, mudhofu nilai tidak dikasro. Lanjut, kedua. Syurtus tsani. Tidak. Mantap. Titik dulu. Lanjut besok. Nah. Kata beliau, fa'inkan al-lafdu, jika lafadznya la yahtamilul ma'nal marjuha aslan. Jika lafadznya masih tadi, al-awwal yang pertama. Kan tidak boleh diterima itu ta'wil kecuali dengan 3 syarat. Syarat pertama, ayyakunal lafdu qabilan li ta'wil. Lafadz itu memang bisa ditakwil. Ingat itu. Harus itu lafadz bisa ditakwil. Iya kan? Iya, nanti memang keluar lafaz-lafaz yang tidak boleh ditakwil. Seperti ayat-ayat sifat. Kan tidak boleh kita takwil. Paham ini? Jadi memang harus lafaz itu bisa ditakwil. Itu syarat pertama. Memang menerima takwil. Karena lafaz Quran ada yang menerima takwil, ada yang tidak menerima takwil. Ba'an yakunal ma'nal marju mimma yahtamiluhul labdu. Yaitu dengan ketentuan makna yang marju termasuk yang ada dalam lafaz itu. Hanya saja dia marju, tidak roji. Dia terkandung dalam lafaz. Fasarful ami masalan. Memalingkan yang umum misalnya. An umumihi, dari keumumannya. Wa iradati ba'di afrodihi. Dan menginginkan sebagian dari jenisnya. Bidalil, dengan adanya dalil. Fahuwa ta'wilun sahih. Ini disebut ta'wil yang sahih. Ketika antum palingkan. Ya. Satu lafaz. Ke makna yang marju. Tapi antum punya dalil yang sahih untuk arahkan ke situ. Maka itu ta'wil yang sahih. Ta'wil yang benar. Ini ayat umum. Kemudian antum maknakan ke makna yang khusus. Karena ada dalil khusus. Maka ta'wil yang sahih. Itu ta'wil yang sahih. Benar. Antum kuatkan nanti pendapatnya. Karena memang ada dalilnya. Li'annal am yahtamilul khusus. Karena am ihtimal dia akan ada pengkhususnya. Faqauluhu ta'ala misal. Firman Allah ta'ala. Hurimat alaikumul maitah. Haram bagi kalian bangkai. Semua yang ada di bangkai itu. Dari kulitnya, dagingnya, tulangnya. Semuanya haram. Kan begitu? Umum kan? Umum. Nasun dohirun ila tahrimi jildil maitah. Innas. Yang dohir akan haramnya kulit bangkai. Paham ini? Lakin torofa hadal umuma an dohiri qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam torofa memalingkan umum ini dari dohirnya. Yaitu apa itu sabda Nabi? Halla aqattum ihabaha fantafa'tum bihi. Tidakkah kalian ambil kulitnya dan kalian ambil manfaat dengannya? Berarti dengan hadits ini, ayat tadi itu ayat haram bangkai. Kecuali apa? Haram bangkai. Kecuali apa? Kulitnya. Kenapa bisa? Padahal itu dalilnya dohir sekali semuanya haram. Karena ada lafaz yang bisa kita takwilkan ke situ. Paham kan? Apa itu? Ini hadits. Dibolehkan untuk mengambil kulitnya.
Dipahami nih, berarti kulitnya adalah halal dimanfaatkan. Halal untuk dimanfaatkan. Apa dalil antum? Padahal itu ada Quran. Dalil kita adalah hadis. Hadis mengecualikan apa? Hadis mengecualikan apa ini? Kulit. Ya. Dipahami nih. Pak Faldi. Misalnya Faldi tiba-tiba ya jalan. Ya, dia lewat di Ambon. Di kampungnya. Ternyata ada komodo. Mati. Apa hukum komodo? Haram. Terus bangkai lagi. Haram. Faldi pergi ambil kulitnya. Terus dia samak. Nah, apa hukum itu kulitnya dijadikan Faldi tas untuk bawa kitab? Nah, bayangin kulit komodo dia jadikan tasnya. Setelah dia kelola, dia olah, dia samak. Apa hukumnya itu? Apa hukumnya? Halal. Boleh. Apa dalilnya? Nah, ada ayat. Hurimat alaikumul maitah. Haram bangkai, Faldi. Sudah pintar. Tapi ada hadis yang mentakwilnya. Apa maksudnya? Dari Rasulullah. Nabi bilang, tidakkah kalian ambil kulitnya? Di sebagian lafaz Nabi katakan, idza tubigol ihabu faqad tahur. Apabila kulit itu disamak, maka telah suci. Apa maksudnya? Kulit itu disamak. Kalau yang disembeli dengan sembeli cara syar'i, ya itu memang tidak najis kulitnya kan. Tapi ini yang mati bangkai. Bangkai. Kalau disamak maka jadi suci. Jadi apa? Suci. Paham khususnya? Ini namanya takwil namanya. Karena kita bawa dalil umum ke mana yang khusus. Takwil namanya kita terima. Kenapa? Kan ada apa? Dalilnya. Kan belum bilang. Takwil yang kalau ada dalilnya sahih. Iya. Fa in kana al-lafdhu la yahtamilul ma'nal marju aslan. Jika lafadznya tidak mengandung makna yang marjuh itu pada asalnya. Memang tidak ada ihtimalnya sama sekali. Bahwa ta'wilun fasid. Maka itu disebut ta'wil fasid. Ta'wil yang tidak diterima. Mardud. Ditolak. Kaqouli ta'ala. Seperti firman Allah ta'ala. Perhatikan prakteknya ini. Ini salah satu contoh ya. Dan banyak contoh dalam fikih. Allah berfirman. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah Ar-Rahman. Istiwa di atas arsh. Tinggi di atas arsh. Itu maknanya zahir. Ini memang dia tidak punya makna yang marjuh. Hanya itu maknanya. Karena istiwa maknanya irtafa'a wa ala. Paham ini? Tidak punya makna yang marjuh. Asalnya memang. Fa inna zahirahu anna Allah Ta'ala alal arsh. Sesungguhnya nampak dari ayat ini bahwa Allah tinggi di atas arsh. Ala tinggi, ala di atas arsh. Paham ini? Kalau ala fi'il madi, kemudian ala yang kedua itu huruf jar. Paham ini? Tinggi di atas arsh. Uluwan khas. Ketinggian yang khusus. Yaliku billahi. Yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada huwal murad. Dan ini makna yang diinginkan darinya. Wasorfuhu ilal ma'nal istila. Pakai hamzah. Memalingkannya ke makna menguasai. Paham istilah? Istilah menguasai setelah sebelumnya tidak dikuasai. Wal mulk dan memiliki. Ya. Batilun. Itu batil. Kenapa? Li'annahu la yu'rafu fil lughah al-istiwa bima'na al-istila wal mulk. Karena memang tidak dikenal dalam bahasa Arab. Istiwa bermakna al-istila dan al-mulk. Memang tidak ada maknanya di situ. Paham? Terus juga, apa dalilnya bermakna al-istila dan al-mulk? Anggaplah ada maknanya lugonya. Ada makna lugonya kan?
Walaupun mereka berdalil dengan makna istilah ini, dengan banyak dalil syairnya orang ya yang asalnya memang tidak jelas, bukan penyair Arab. Kemudian bukan penyair Arab. Dan kalaupun ada ihtimalnya, tapi ada nggak dalil yang boleh kita palingkan dari makna tinggi ke makna berkuasa? Kan itu pertanyaannya. Paham kan? Tidak ada dalil. Berarti kalau tidak ada dalil, sahih atau fasid? Fasid. Kalaupun benar, maka belum tentu benar. Karena butuh dalil kalau antum arahkan ke makna yang lain. Jelas kan? Besok lagi kita lanjut. Nah, dengan pembaca yang sama. Sebagai hukuman karena hari ini tidak persiapan. Nah, Ustaz. Sudah ditunjuk kemarin. Ada rapat tiba-tiba di kantor. Tidak ada alasan. Memangnya rapatnya dari kemarin jam 11 sampai tadi. Ada sampai siang rapat P3K. Malam? Hari kebakaran. Malam? Hari kebakaran. Ada kebakaran. Pagi? Pagi belajar. Belajar. Setelah sholat subuh? Belajar. Enggak ah. Kita mulai jam 6 lewat. Oh tadi subuh Sas. Ke masjid saya online kotor nada. Salah. Nanti salam. Pokoknya bukan salah saya. Langsung. Salah saya enggak mau alasan begitu. Baik. Biar ada kebakaran. Nanti ada lagi kebakaran, nanti beralasan lagi. Enggak saudaraku. Siap. Pokoknya tidak ada alasan. Enggak ada. Saya mau terima beres. Siap. Dah. Langsung. Alhamdulillah. Subhanallah.